Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah akuntansi manajemen. Kita akan melanjutkan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang kelima, dan kita akan membahas salah satu pokok bahasan dalam akuntansi manajemen, yaitu cost volume profit atau CVP, atau biasa juga disebut analisis biaya volume laba. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam materi ini? Mari kita lihat. Yang pertama, kita akan membahas definisi dan manfaat CVP. Tentu dalam pertemuan ini yang menjadi pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan CVP dan apa manfaatnya bagi manajemen. Nah, untuk definisi dari CVP ini disebut juga analisis biaya volume laba, itu merupakan suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Secara sederhana, ketika kita melihat definisi ini, kita bisa berasumsi bahwa hampir sama dengan variable costing yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tetapi dalam CVP ini tidak hanya sekedar membuat perencanaan dan mengambil keputusan dengan CVP ini, tetapi dalam CVP analysis ini kita juga bisa menentukan jumlah unit yang akan diproduksi. Kemudian kita juga bisa menentukan sesuai dengan laba yang ditargetkan. Seperti itu. Kenapa kemudian saya katakan demikian? Karena dalam CVP itu diperoleh informasi diantaranya adalah jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Jadi melalui CVP analysis kita bisa mengetahui berapa banyak jumlah unit yang harus dijual sehingga dapat mencapai titik impas atau break even point. Yang kedua, dampak pengurangan biaya terhadap break even point. Jadi kita juga bisa melihat pengaruh biaya tetap pada break even point. Kemudian dampak meningkatkan harga jual terhadap laba. Dan dampak dari berbagai harga atau biaya pada laba. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya dalam variable costing kita melihat dampak pengelompokan biaya tetap maupun biaya variabel terhadap laba. Nah, kali ini kita akan melihat dampak pengurangan biaya, kemudian peningkatan harga jual dan harga atau biaya pada laba. Apa saja variabel yang terdapat di dalam CVP ini? Ada 5 variabel di sini. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Yang kedua, biaya tetap, fixed cost. Jumlah unit terjual, laba, dan harga. Nah, ini kelima variabel yang dimaksudkan. Selanjutnya, apa sih manfaat CVP bagi manajemen? Nah, yang pertama, untuk menentukan titik impas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, melalui CVP ini kita bisa menentukan titik impas atau break even point. Yang kedua, untuk mencapai laba yang ditargetkan sebelum dan sesudah pajak. Biasanya dalam suatu perusahaan, manajemen mempunyai target tertentu atau laba tertentu yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir kita bisa merekayasa variabel-variabel CVP. Apa yang dimaksud merekayasa variabel-variabel? Nah, di dalam CVP ini variabel-variabel yang dimaksudkan adalah biaya, jumlah atau kuantitas, dan laba. Nah, kita bisa merekayasa variabel tersebut karena dalam CVP ini kita bisa menentukan berapa banyak jumlah yang harus dijual untuk mencapai break even point misalnya. Kemudian kita juga bisa mencapai laba yang ditargetkan. Seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya kita akan menghitung break even point dan laba yang ditargetkan. Bagaimana caranya? Nah, mari kita bahas. Tapi sebelum itu saya ingin jelaskan sedikit kembali tentang apa sih break even point itu. Jadi titik impas ini adalah kondisi perusahaan yang tidak mengalami rugi atau laba. Jadi tidak untung, tidak rugi. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentu total pendapatan yang dihasilkan itu sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Sehingga laba perusahaan sama dengan nol. Jadi ini yang dimaksud sebagai break even point atau titik impas. Kemudian kita akan menghitung BEP dalam satuan unit. Rumus yang pertama, kita akan menggunakan laba operasional. Kenapa laba operasional? Karena untuk menghitung break even point dalam satuan unit, kita menggunakan laba operasi. Nah, rumus yang digunakan yang pertama adalah laba operasional sama dengan pendapatan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Atau kita juga bisa menggunakan rumus laba operasional sama dengan harga kali jumlah unit terjual, kemudian dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual, kemudian dikurangi total biaya tetap. Nah, rumus ini digunakan ketika nominal pendapatan atau biaya variabel biaya tetap tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Dari kedua rumus ini kalian bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini saya berikan contoh, diketahui penjualan sebesar Rp400.000, itu diperoleh dari 1.000 unit dikali 400, kemudian biaya variabelnya adalah 325.000, sehingga 400.000 dikurangi 325.000, maka margin kontribusi yang diperoleh adalah 75.000. Selanjutnya margin kontribusi ini akan dikurangi dengan biaya tetap. Biaya tetapnya di sini sebesar 45.000. Maka laba operasionalnya adalah 30.000. Tetapi pertanyaannya adalah berapa jumlah unit yang harus dijual agar kita mencapai titik impas. Titik impas atau break even point. Itu yang menjadi pertanyaan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan unit cost atau menghitung unit cost. Caranya mudah. Total biaya variabel itu dibagi dengan jumlah unit yang terjual. Maka 325.000 dibagi 1.000, unit cost-nya adalah 325. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan rumus yang kedua ya, sesuai dengan pertanyaannya tadi, berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai break even point. Maka kita menggunakan rumus ini, laba operasional sama dengan harga dikali jumlah unit terjual, dikurang biaya variabel per unit, dikali jumlah unit terjual, dikurangi total biaya tetap. Nah, karena yang kita hitung adalah break even point, maka laba operasionalnya adalah kita asumsikan 0. 0 sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 kali unit dikurang 45.000. Maka hasilnya adalah 45.000 sama dengan 75 unit. Jadi ketika 45.000 dibagi 75 unit, maka unit yang harus diproduksi untuk break even point tidak untung tidak rugi ini atau dengan laba 0, kita harus memproduksi sejumlah 600 unit. Itu ya. Nah, ini pembuktiannya ya. 600 unit dikali 400, maka penjualannya adalah 240.000. Kemudian dikurangi biaya variabel 195.000. Kenapa biaya variabelnya 195.000? Karena sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Disesuaikan dengan unit cost-nya ya. Margin kontribusinya adalah 45.000.
Sehingga ketika margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap sebesar 45.000 juga, maka labanya adalah 0. Nah, inilah yang kemudian disebut titik impas atau break even point. Selanjutnya kita bisa menggunakan rumus kedua, yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan unit margin kontribusi. Caranya seperti apa? Ini ya. Biaya tetap itu sebesar 45.000 dibagi dengan unit margin kontribusi, itu cara menghitungnya adalah 400 dikurangi 325. Jadi 400 ini adalah harga jual, kemudian dikurangi dengan unit cost sebesar 325, maka jumlah unitnya adalah 600. Nih, kita bisa lihat sama dengan yang tadi ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui cara menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau break even point, selanjutnya kita akan coba menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang ditargetkan. Nah, misalnya laba sudah ditargetkan dalam satuan moneter, misalnya laba operasional kita tentukan 60.000 misalnya. 60.000. Maka laba operasional ini sebesar 60.000 yang sudah kita targetkan atau kita tentukan, itu langsung kita masukkan sesuai rumus yang tadi ya. Jadi 60.000 sama dengan 400 dikali unit dikurangi 325 dikali unit dikurang total biaya tetap 45.000. Maka hasilnya adalah 105.000 kemudian dibagi 75 unit, maka unit yang harus diproduksi adalah 1.400. Jadi untuk mendapatkan laba sebesar 60.000, kita harus bukan diproduksi ya, unit yang harus dijual adalah 1.400 unit. Jadi ketika kita menjual 1.400 unit, maka laba yang diperoleh adalah 60.000. Mari kita lihat pembuktiannya. Nah, penjualan 1.400 dikali 400, harga jualnya 400, maka jumlah penjualannya adalah 560.000. Tentu biaya variabelnya akan meningkat ya, sesuai dengan jumlah unit yang dijual. Maka 560.000 dikurangi 455.000, margin kontribusinya adalah 105.000. 105.000 dikurangi biaya tetap, maka laba operasinya adalah 60.000. Nah, ini misalnya kalau laba ditargetkan atau sudah ditentukan laba yang ingin dicapai. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus yang ketiga, yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah laba operasional, kemudian dibagi dengan harga jual dikurang biaya variabel. Coba kita masukkan ke dalam rumus ya. Tadi target labanya adalah 60.000 ya. Maka jumlah unit sama dengan 45.000 itu biaya tetap, kemudian ditambah 60.000 laba operasi yang sudah ditargetkan ini. Dan selanjutnya kita bagi dengan 400 dikurang 325. Maka jumlah unit yang harus dijual adalah 105.000 dibagi 75. Nah, ini. Jumlah unit yang harus dijual adalah 1.400. Hasilnya sama ya dengan rumus sebelumnya. Kemudian selanjutnya misalnya laba yang ditargetkan itu bukan dalam bentuk nominal, tetapi biasanya perusahaan juga ingin menaikkan atau mencapai laba dengan ketentuan persentase misalnya. Maka kita menuliskan persentasenya. Jadi rumus yang digunakan sama, tetapi yang kita tuliskan adalah persentase. Misalnya laba yang ditargetkan adalah 15%. Kita mau mencapai menaikkan laba sebesar 15%. Maka 15% dikali 400. Ini harga jualnya ya, kemudian dikali jumlah unitnya. Itu sama dengan
kita masukkan angka-angka yang tadi seperti rumus di perhitungan sebelumnya. Maka hasilnya adalah 60 unit sama dengan 75 dikurang 45.000. Ini 60 unit ini hasil dari 15% kali 400 ya. Ini dikalikan unit maka 60 unit. Maka hasilnya adalah 15 unit sama dengan 45.000. Per unitnya adalah 3.000. Jadi jika kita ingin mengetahui persentase penjualan untuk laba yang ditargetkan, maka kita bisa menentukan dengan cara seperti ini. Jadi di sini sudah kelihatan jumlah unit yang harus dijual ketika perusahaan menginginkan target laba sebesar 15%, maka itu ya, 1 unit itu sama dengan 3.000. Itu jumlah unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan target laba 15%. Selanjutnya rumus yang keempat, laba setelah pajak yang ditargetkan. Kalau yang tadi itu laba operasional adalah laba sebelum pajak. Nah, kita coba lihat bagaimana cara menghitung ketika laba setelah pajak yang ditargetkan sudah ditentukan ya. Nah, rumusnya adalah laba bersih sama dengan laba operasional dikurang beban pajak. Laba operasional dikurang tarif pajak kali laba operasional. Kemudian laba operasional dikali dengan 1 dikurang tarif pajak. Ini kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, untuk menghitung ini laba bersih ya, cara menghitung laba bersih. Nah, untuk menghitung laba operasional, kita bisa menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan 1 dikurang tarif pajak. Misalnya dalam perhitungan ini kita asumsikan perusahaan ingin memperoleh laba bersih sebesar 48.750 dan tarif pajaknya 35%. Jadi yang diketahui adalah target perusahaan laba bersihnya adalah 48.750 dan tarif pajaknya 35%. Maka kita tinggal masukkan dalam rumus seperti ini. Jadi 1 dikurang tarif pajaknya adalah 35%. Maka diperoleh laba operasional sebesar 75.000. Jadi dengan tarif pajak 35%, perusahaan harus memperoleh laba operasional sebesar 75.000 agar laba bersihnya 48.750. Jadi maksudnya di sini kenapa kita harus mengetahui berapa besar laba operasional yang harus kita dapatkan, karena perusahaan sudah menentukan bahwa kita ingin mencapai target laba bersihnya adalah 48.750. Maka kita harus memperoleh laba operasional sebesar 75.000 karena ada beban pajak yang harus dibayarkan sebesar 35% dari laba operasional. Jadi jumlah yang harus dijual itu adalah dihitung dengan ini ya, 45.000 ini biaya tetap, kemudian ditambah dengan 75.000 dibagi dengan 75. Ini maka 120.000 dibagi 75 itu jumlah unit yang harus dijual dalam ketentuan soal tadi ya, yang ditargetkan laba bersihnya adalah 48.750. Maka kita harus menjual sebanyak 1.600 unit. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu dan kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6, masih membahas tentang CVP ini. Baik, mudah-mudahan
apa yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini bisa dipahami dengan baik, dan kalau misalnya ada hal-hal yang belum dimengerti bisa ditonton kembali video pembelajaran ini, atau bisa menghubungi saya untuk kita diskusikan. Baik, terima kasih untuk semua perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.